Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Apakah sehat selalu? Oke. Nah, hari ini kita belajar mata kuliah tentang materi dan pembelajaran IPA di SD. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu makanan sehat, KB2 penilaian gizi pada makanan. Nah, di sini terdapat beberapa pengaruh cara perlakuan pengolahan, penyimpanan, pengawetan terhadap kandungan gizi. Nah, diantaranya itu kerusakan mikrobiologis. Nah, ciri-cirinya yaitu pembusukan pada makanan berlendir, makanan berlendir kental seperti tali, dan juga perubahan pada warna makanan tersebut. Untuk yang kedua adalah kerusakan mekanis. Nah, di sini kerusakan mekanis itu jadi jika ada benturan-benturan mekanis pada makanan tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu kerusakan fisik dan kimia. Kerusakan fisik dapat terjadi akibat perlakuan fisik seperti cara pengolahan dengan penggorengan, pengeringan, dan juga pembekuan. Nah, yang keempat adalah kerusakan biologis. Nah, kerusakan biologis adalah kerusakan yang disebabkan oleh serangga, binatang pengerat, dan rusak secara fisiologis. Untuk yang kelima adalah tanda-tanda kerusakan bahan makanan. Di antaranya adalah flipper, splinter, short swell, hard swell, dan breeder. Untuk berikutnya adalah penanganan, pengolahan, dan penyimpanan terhadap kandungan gizi makanan. Nah, di sini ada beberapa cara penyimpanan untuk jenis makanan sesuai dengan sifatnya. Penyimpanan bahan makan dengan kadar air rendah seperti beras, kacang-kacangan, mie bihun kering, jagung kering itu disimpan pada suhu ruang dalam kemasan karung, kantong kertas, atau plastik yang tertutup. Yang kedua yaitu penyimpanan bahan pangan dengan kadar air sedang seperti bawang dan umbi-umbian. Itu dilakukan pada suhu ruang dan tidak langsung terkena sinar matahari. Untuk yang ketiga adalah penyimpanan bahan pangan dengan kadar air tinggi seperti susu, sayur, buah-buahan, dan jenis daging serta ikan itu disimpan pada suhu dingin atau melalui pembekuan. Secara umum, nah di sini proses pengolahan akan berpengaruh positif terhadap nilai gizi atau komponen makanan tersebut yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, juga zat-zat toksik. Nah, untuk yang berikutnya adalah gizi pada makanan tradisional dan pada makanan siap saji. Nah, gizi pada makanan tradisional akan lebih baik dibandingkan dengan gizi makanan siap saji. Nah, kita tahu itu ya. Untuk yang D adalah pengertian makanan siap saji dan kesehatan konsumen. Nah, di sini adalah pengertian dari makanan siap saji. Nah, makanan siap saji adalah jenis makanan yang dikemas, mudah disajikan, praktis atau diolah dengan cara sederhana. Di sini saya sudah punya contoh yaitu makanan siap saji, minuman ale-ale, dan juga roti gepeng ya. Nah, di sini adalah contoh dari makanan siap saji. Nah, untuk yang kedua adalah zat aditif pada makanan. Zat aditif adalah bahan kimia yang dicampur ke dalam makanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, menambahkan rasa, dan memantapkan kesegaran produk tersebut. Untuk yang ketiga adalah kemasan makanan. Nah, kemasan makanan adalah wadah atau tempat makanan agar kualitas makanan terbaik, meningkatkan penampilan produk, dan memudahkan transportasi. Nah, ini adalah contoh dari kemasan minuman ale-ale atau makanan siap saji. Nah, seperti itu ya. Untuk yang keempat adalah pengertian dari sehat. Sehat adalah berfungsinya organ tubuh secara fisiologis normal. E adalah jenis zat aditif dan kemasan makanan. Jenis zat aditif adalah banyak sekali ya, jenis-jenis zat aditif yang ada pada makanan siap saji. Nah, untuk yang kedua adalah kemasan makanan siap saji. Beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam memilih kemasan adalah tampilan menarik, mampu melindungi produk yang dikemas, dan pertimbangan ekonomis. Untuk yang ketiga adalah manfaat makanan siap saji. Nah, di sini ketersediaan makanan siap saji ini akan memberikan kemudahan pemilihan jenis makanan, keragaman makanan, kualitas makanan, dan praktis. Seperti itu ya. Untuk yang keempat adalah bahaya atau dampak makanan siap saji. Nah, dampak makanan siap saji itu adanya zat aditif pada makanan tersebut. Nah, akan mempengaruhi kesehatan pada tubuh kita. Nah, dapat secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu adalah bahaya atau dampak dari makanan siap saji. Untuk yang F adalah makanan tradisional. Nah, di sini adalah berikut ini adalah langkah-langkah nyata untuk mendapatkan hidup sehat dengan makanan tradisional. Yang pertama yaitu utamakan bahan makanan segar. Yang kedua adalah upayakan mendapatkan bahan makanan organik. Yang ketiga adalah lupakan bumbu instan dan MSG.
Yang keempat adalah bumbu instan segar dan alami. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Modul 4 makanan sehat tentang penilaian gizi pada makanan. Nah, untuk kesimpulannya adalah makanan sehat dan gizi yang seimbang adalah salah satu unsur yang paling utama untuk meningkatkan kestabilan serta pertumbuhan tubuh kita. Maka dari itu, kita harus mempertimbangkan atau memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kita harus lebih sedikitkan makanan siap saji dan lebih mengutamakan makanan tradisional agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.